Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, qaddara asy-syuhura wal a'wam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala ad-dawam ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Fil usbu'il qadim, pada fil usbu'il madi, qad bahatna an kaifiyah al-hisab awwala yaumin fi syahrin mazkurin. Kita telah membahas mengenai metode cara yang digunakan untuk menghitung awal bulan. Hari pertama pada bulan tertentu ini sudah kita bahas. Sudah berapa kan kita bahas ini. Dan ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menciptakan segala sesuatu itu dengan adanya perhitungan. Dengan adanya perhitungan, tidak ada yang diciptakan di dunia ini tanpa ada perhitungan. Pasti Allah sudah hitung-hitung semua itu. Pasti. Dan ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan itu memang perlu perhitungan dan perencanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebelum menciptakan bumi ini pasti ada perencanaan. Alam semesta ini ada perencanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin merencanakan penciptaan alam semesta ini, itu ada perencanaan yang dibuat dengan matang-matang. Siapa itu? Allah, pencipta. Nomor satu di dunia ini, nomor satu di alam jagat raya ini, itu Allah loh, bayangkan. Punya perencanaan. Perencanaannya betul-betul matang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan, ya, jadi ini hadis qudsi, disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini itu merencanakannya dengan penuh-penuh kematangan.
yang mana pertama kali dituliskan dalam sebuah catatan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menciptakan yang pertama kali adalah Nur Muhammad. Setelah adanya cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, terbentuklah jagat alam raya ini. Siapa kira-kira yang menulis itu? Siapa kira-kira yang menulis pertama kali perintah atau perencanaan Allah? Al-Qalam. Yang sekarang kita namakan itu pena, pulpen. Itulah Al-Qalam. Jadi penamaan Al-Qalam, jadi pulpen yang kalian pakai itu dalam bahasa Arab itu Al-Qalam. Penamaan Al-Qalam itu diambil dari nama pulpen atau alat yang dipakai untuk mencatat, merencanakan semua yang Allah ingin dari perencanaan tersebut. Jadi namanya itu alat yang menulis atau merencanakan itu namanya Al-Qalam namanya. Sehingga dalam bahasa Arab sebuah alat yang dipakai untuk menulis itu namanya Al-Qalam. Padahal Al-Qalam itu adalah nama, bukan bahasa Arab itu. Jadi sama seperti Anda, misalnya Anda punya nama siapa misalnya? Alif. Misalnya Alif, namanya Alif. Kemudian tiba-tiba saya namakan ini kacamata, ini namanya Alif. Jadi kacamata ini bernama Alif. Yang seharusnya ini kacamata ini dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata nazaratun, tapi saya mau menamakan namanya Alif. Berarti penamaan Alif ini ada nama betul-betul dari sini. Sama seperti Al-Qalam. Pulpen yang Anda pakai itu semuanya Al-Qalam namanya. Jadi Al-Qalam itu yang merencanakan itu. Yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merencanakan segala penciptaan sesuatu. Dan itu dibuat dengan betul-betul perhitungan. Setelah menciptakan yang namanya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini semua ini tercipta dari cahaya Nabi Muhammad. Semua yang ada. Setelah itulah diciptakan alam semesta. Dibuatlah pertama kali singgasananya Allah. Tempat di mana Allah beristiwa. Tahu beristiwa? Bersemayam, tinggal. Maksudnya itu jangan Anda bayangkan Allah itu tinggal di suatu tempat. Allah punya singgasana itu besar. Meliputi semua yang ada di alam semesta ini. Nah, setelah penciptaan arsy, diciptakanlah alam semesta ini. Yang dalam sains, ilmu sains mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada penciptanya. Sehingga dimunculkanlah teori yang namanya teori Big Bang. Pernah dengar itu? Teori Big Bang yang terkenal saat ini, yang mana bermakna bahwa ledakan besar terciptalah alam semesta ini. Yang bermula dari sebuah cahaya gumpalan cahaya itu kemudian meledak. Kenapa meledak? Karena saking terangnya itu cahaya. Saking terangnya itu cahaya, akhirnya meledaklah. Cahaya tersebut, terbentuklah alam semesta ini. Bayangkan kita di dunia ini, kecil-kecil begini. Coba kalian refleksi, pikir baik-baik. Kita yang kecil-kecil begini, kamu tahu tidak? Kita yang kecil begini berada dalam planet yang bernama bumi. Kalau kita lihat dari angkasa itu, kamu tidak ada kelihatan. Bahkan sebesar biji semut pun, sewan semut itu, Bu, kalau kita lihat di atas luar angkasa sana itu, tidak kentara kita. Jangankan semut,
kutu. Ya Allah. Tidak kentara. Anda lebih kecil dari sebuah kutu yang kalian lihat. Itu baru bumi. Dari penglihatan bumi. Bumi ini merupakan salah satu dari berapa planet? Delapan. Delapan planet di tata surya kita. Ya. Jadi sistem tata surya itu yang berpusat pada matahari kemudian dikelilingi oleh 8 planet. Ada yang mengatakan 9 karena Pluto, tapi keluar dari orbitnya. Kita baru kecil, kecil itu. Sistem tata surya kita ini ternyata merupakan bagian kecil dari sistem tata surya yang berada dalam satu sistem yang namanya galaksi. Galaksi apa kita ini? Galaksi Bima Sakti. Atau dalam biasanya itu orang mengatakan Milky Way. Jadi Milky Way itu ya dalam istilahnya orang barat sana itulah galaksi Bima Sakti ini. Galaksi Bima Sakti ini adalah salah satu di antara galaksi-galaksi yang ada di jagat raya ini. Kemudian semua galaksi yang ada di dalam jagat raya ini merupakan beberapa satuan dari beberapa kumpulan-kumpulan yang ada dalam semesta lain lagi. Wah, kecil sekali kita ini. Itu penuh dengan hitungan. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah jauh. Ini saya bahas pertama ini, awal pengajian kita ini sebagai refleksi ini. Tidak usah jauh-jauh ke planet-planet. Di dalam tubuh Anda ini banyak mikroorganisme yang hidup. Sama seperti kita ini, banyak mikroorganisme, mikroba yang ada dalam tubuh kita ini yang hidup dalam tubuh kita. Yang mana hidupnya mereka sama seperti kita, jalan-jalan begini. Jalan-jalan ke sana kemari, entah kemana cari makan, sama seperti kita ini, sama. Sama seperti kita ini. Jadi dalam tubuh kita ini ada jalan-jalan. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa saya jomblo. Anda tidak jomblo. Di dalam tubuh Anda ini Anda tidak sendirian. Anda rame-rame dalam tubuh Anda ini. Di dalam tubuh Anda ini, jadi Anda tidak usah merasa kesendirian. Karena banyak makhluk-makhluk yang bertebaran di tubuh Anda. Kuman-kuman, daki-daki. La haula wala quwwata illa. Semua itu makhluk hidup. Dan tidak ada istilahnya itu jomblo seumur hidup. Kita mati akal ini. Sepertinya Anda tidak menyadari bahwa banyak makhluk-makhluk yang menemani Anda. Itu baru makhluk-makhluk yang kecil-kecil. Belum lagi yang di samping Anda, yang makhluk goib, makhluk tak kasat mata, ya kan? Yang mana makhluk tak kasat mata itu tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Hanya bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Apa itu fisika kuantum? Itu nanti Anda pelajari di SMA. Fisika kuantum itu adalah menjelaskan hal-hal yang mustahil yang tidak akan terjadi di alam dunia ini. Hal-hal yang mustahil itu fisika kuantum. Jadi misalnya Anda sekarang sedang misalnya belajar dengan memakai meja. Dalam teori fisika kuantum, meja yang Anda pakai itu begini, menyentuh tanah, di dalam fisika kuantum hal tersebut tidak akan terjadi. Meja itu melayang. Fisika kuantum melayang itu meja. Jadi berputar balik fakta itu. Jadi begitu. Jadi betul-betul kalau kita memang ingin memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul merencanakan sesuatu dengan perhitungan. Dahulu manusia hanya mengatakan bahwa sapi itu bisa dimakan.
sapi itu bisa dimakan. Tetapi dalam dunia lain, oh sapi itu bukan dimakan. Sapi itu jadi apa nih? Jadi makhluk-makhluk seperti yang lain yang bisa bicara. Itu dalam teori-teori yang lain. Belum kita la haula. Saya kalau Anda betul-betul ini menghayati ini, sepertinya ini geleng-geleng kepala kita. Kamu percaya tidak ada setan? Jelas ada. Dulu waktu kecil, orang tua mengatakan, tidak ada itu setan, nak. Tidak ada itu setan. Jangan takut, Allah. Allah yang ada di sini. Ya betul memang. Itu supaya Anda tidak takut sama setan. Setelah besar, dewasa, baru tahu oh, ternyata setan itu ada. Dan bisa dijelaskan dalam fisika kuantum. Hal-hal yang mustahil dijelaskan. Coba Anda bayangkan, Anda pernah tidak ketindisan? Seberapa seringkah Anda ketindisan? Dalam seumur hidup hampir tiap hari. Tidak. Anda kalau menjelaskan ketindisan itu, kalau Anda, setahu Anda, adik-adik semua ini, ketindisan itu sebenarnya gara-gara apa? Setan tindis. Atau jangan-jangan Anda terlalu tampan atau terlalu cantik sehingga setan tidak suka-suka. Banyak teori ya. Banyak teori-teori, banyak hal-hal mitos yang mengatakan bahwa kita ketindihan itu karena pertama Anda terlalu tampan atau terlalu cantik sehingga ditindis. Setan suka-suka. Kalau misalnya Anda laki-laki tampan berarti setan perempuan yang tindis. Jin perempuan. Kalau misalnya Anda perempuan berarti setan laki-laki. Konon. Berikutnya lagi. Hal mitos yang lain misalnya. Mengatakan bahwa kita ini ketindisan karena coba Anda bayangkan. Pernah tidak? Semakin kita kuat doanya, semakin kita baca kuat-kuat doa sebelum tidur, semakin Anda tertindis sama setan. Betul tidak? Kalau Anda tidak baca doa, tidak tertindis, ya kan? Kalau Anda baca doa, pasti tertindis. Menurut hal mitos lain mengatakan, terlalu terang cahayamu, sehingga naganggu itu setan. Jadi itu cahayamu saat tidur. Jadi Anda kalau membaca doa, itu kan menimbulkan cahaya menurut keyakinan kita. Karena cahaya Anda itu mengganggu setan, akhirnya apa? Itu setan berusaha mengganggu, menerobos itu cahaya. Akhirnya apa? Anda merasa seperti ketindihan. Itu hal yang lain lagi. Banyak hal-hal mitos yang lain mengatakan seperti begini, begini, begini. Dan ternyata setelah dijelaskan, ini bisa dijelaskan dalam dua metode fisika, fisika klasik maupun fisika kuantum. Kalau dalam fisika kuantum itu mempercayai hal itu semua. Membenarkan bahwa memang setan yang tindis. Tapi kalau dalam fisika klasik bisa jelaskan bahwa dalam sistem kekebalan tubuh kita ini ada namanya tekanan yang dibuat oleh darah itu, misalnya darah itu tidak sempat memompa jantung ini. Ini kan jantung terpompa ya kan? Jadi darah ini tidak sempat terpompa di jantung ini dengan begitu baiknya. Sehingga apa? Tersangkut pemompaannya. Jantung ini kan adalah apa? Namanya itu jantung sistem resesi. Sistem resesi itu adalah dalam bahasa Inggris itu resesi itu adalah pembuat darah mengalir. Jadi jantung ini memompa darah itu tidak begitu baik sehingga apa?
kita merasa bahwa sistem dalam tubuh kita ini mengalami tekanan, akhirnya kita merasa apa? Kita merasa ketindihan gara-gara jantung tidak mengumpat dengan baik. Dalam fisika klasik didukung dengan ilmu biologi. Jadi begitu. Nah, itu semua hanya refleksi, hanya sebagai bahan pikiran bahwa ini belum belum dijelaskan loh, banyak hal-hal yang lain yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita, tetapi kita belum sampai ke situ. Ini yang kelas satu, paham tidak? Jangan sampai yang saya ceritain dongeng belaka, dongeng-dongeng saja. Oh, serunya di alam semesta dibahas. Kayak melayang-layang saya kurasa. Melayang-layang buana. Ini bukan khayalan, ini bukan dongeng ini. Ini sebuah fakta yang saya buka ini. Jadi kita kembali ke pengajian kita. Kita pekan lalu sudah sampai di metode keempat. Kita ulang lagi kemarin itu. Dan sudah dikerjakan soal-soalnya. Dan saya lihat itu hasilnya itu ada yang bagus hasilnya, tapi jalannya itu rumit. Dia bikin cara baru. Jadi saya lihat kemarin itu dia ada sebagian di situ hasilnya benar-benar benar. Cuman dia bikin metode sendiri. Seperti Anda bisa bikin metode sendiri ini. Profesor Anda ini. Tapi hasilnya memang benar. Begitu. Ya tidak salah, intinya Anda mendapatkan hasil. Walaupun Anda bikin metode cara terbaru. Bisa jadi Anda jadi profesor. Ya mau jadi profesor kan. Ya bagus-bagus juga itu kalau gelar Anda misalnya Profesor Doktor Haji Alif LCMA PhD. Jadi PhD itu adalah gelar doktor di luar negeri. Jadi doktor di luar negeri itu tidak pakai DR, doktor. Dia pakai PhD di belakangnya. PhD itu filosofi doktoral. Mau begitu ya, Alif? Amin. Ya. Jangan berubah ya. Siapa tahu Anda masih SMP sekarang atau Ustadz, tiba-tiba pas nanti di kuliah atau masuk di SMA berubah lagi. Susah-susah kita doakan di sini, amin. Kamu di luar langsung berubah. Ya, kita lanjut. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Kita jelaskan saja nanti pekan depan kalau sempat kita kasihkan contoh-contoh. Allah alam kalau pekan depan kita online atau offline. Ya. Iftah as-safhah ats-tsaminah asyar minal kitab, halaman 18. An-natrah al-'am al-madiyah. Jadi ini agak kapan ya? An-natrah al-'am al-madiyah ala tis'imi'atin wa nu'iddu at-tarha
Nuqassimul baqiya ala thalathina. Wa na'iddu torha. Jadi itu dia tersambung itu. Nah, ini juga ala tis'imiatin. Jadi situ bukan nun. Tambah satu di situ. Ala ala tis'imiatin. Wa na'iddu torha. Nuqassimul baqiya ala thalathina. Nuqassimul baqiya ala thalathina. Jadi di situ bukan lam nu'rid. Jadi di situ summa. Jadi di situ summa. Summa. Jadi ubah itu kitabnya itu. Cetakannya itu yang summa nu'ridul hasila alal kabisah wal basitati. Alal kabisati wal basitati. Summa nadribu kharijal kismati wal kabisati fil khamsati. Wa nadribul baqiyata wal basitata fi arba'atin. Wal basitata fi arba'atin. Wa nadribul baqiyata wal basitata fi arba'atin. Summa nadummul kulla summa natrahul jumu'a ala tis'atin. Summa na'iddu natija mubtadi'an. Summa na'iddu an-natija mubtadi'an min yaumil khamisi fahaitsun tahal. Jadi situ ada lam. Jadi hapus di situ ya. Yang punya kitab hapus itu lamnya itu. Fahaitsu intaha al-adadu fahuwa awwalu yaumin min ayyamis sanati. Fahaitsu intaha al-adadu fahuwa awwalu yaumin min ayyamis sanati. Fahimtum? Fahimtu aywa?
Lama. طيب مترجم. أن نطرح العام الماضي. Jadi situ ubah lagi tuh tak. Jadi situ nun di situ bukan tak. An natrah al amal madiyah, hendaknya kita mengurangi tahun lalu. Hendaknya kita mengurangi tahun lalu al madiyah lah lalu. Hendaknya kita mengurangi tahun lalu ala tis'imi'atin dengan 900. Kurangi tahun lalu dengan 900. Na'iddut torha, dan hitung hasil pengurangan itu. Hitung hasil pengurangan itu. Na'iddu hitung at-torha pengurangan itu. Dan hitung pengurangan itu. Nuqassimul baqi ala 30. Kemudian bagilah. Kemudian bagilah sisa tadi dengan 30. Hitunglah hasil sisa tadi dengan 30. Bagilah, astagfirullah. Bagilah hasil sisa tadi dengan 30. Summa naridul hasilah. Setelah itu hasil bagi al-hasil, hasil bagi. Setelah itu hasil bagi diperiksa. Na'ridu. Diperiksa alal kabisati. Berdasarkan tahun kabisat. Ala berdasarkan al-kabisati, tahun kabisat. Wal basitoti, dan tahun basito. Kemudian hasil bagi tadi diperiksa berdasarkan tahun kabisat dan tahun basito. Tsumma nadribu kharijal kismah. Kemudian nadribu. Nadribu itu kalikan. Kemudian kalikan hasil bagi wal kabisah dan tahun kabisat dengan angka fil khomsati, dengan angka 5. Kemudian kalikan hasil bagi dan hasil bagi dan tahun kabisat dengan angka 5. Wa nadribul baqiyah dan kalikan hasil sisa dan basitoh, dan kalikan hasil sisa dan tahun basitoh fi arba'atin dengan 4. Summa,
Kemudian nadhummul kullah, jumlahkan semuanya. Kemudian jumlahkan semuanya. Tsumma natrahul jumu'ah, kemudian kurangi hasil jumlah tadi. Tadi kan sudah jumlah toh. Kemudian kurangi hasil jumlah ala tis'ah dengan angka 9. Tsumma, kemudian na'iddun natijah, hitunglah hasil. Tsumma na'iddun natijah, kemudian hitunglah hasil mubtadi'an, dimulai min yaumil khamis, dimulai dari hari Kamis. Kemudian hitunglah hasil dimulai dengan hari Kamis, dimulai dari hari Kamis. Fahaitsu intahal adad wa huwa awwalu yaumin min ayyamis sanah. Ketika perhitungan selesai, maka itulah hari pertama dari tahun tersebut. Ketika perhitungan selesai, maka itulah awal hari dari tahun tersebut. Hari pertama pada tahun tersebut. Bagaimana? Pusing? Paham, Ji? Fahimtunna? Fahimtunna ya akhwat? Fahimna cedek-cedek? Fahimtum ya akhwan? Fahim? Antum fahimun? Am la? Naam, nahnu fahimuna ta cedek-cedek to. Ya, ini karena tidak ada gambaran yang bisa kita dapatkan. Jadi begini. Jadi metode perhitungan yang digunakan dalam metode kelima ini sepertinya agak rumit. Lebih rumit, sama 11-12 dengan metode pertama. Karena begini, dalam metode yang kelima ini, tutorial yang kelima ini, tahun yang ingin kita cari itu misalnya 1445. Maka kalau kita ingin mencari hari pertama pada tahun 1445, maka yang dicari adalah pakai angka tahun lah. Berarti angka berapa? 1444. Kalau Anda ingin mencari hari pertama pada tahun 1445, maka gunakanlah angka sebelumnya, 1444. Sama juga dengan tahun-tahun yang lainnya ini Anda cari. Kemudian tahun sebelumnya itu Anda kurangi dengan 900. Jadi tahap pertama adalah kurangi dengan 900. Maka kalau kita ingin mengurangi 1444 kurangi 900, maka akan mendapatkan hasil 544. Itu tahap pertama. Tahap pertama adalah kurangi dengan 900. Kemudian hasil pengurangan itu dibagilah dengan 30. Tahap kedua adalah dibagi dengan 30. Tahap pertama tadi 1444.
dikurangi 900, hasilnya 544. Tahap kedua, dibagi dengan 30. 544 dibagi 30, maka hasilnya itu adalah 18 per koma sekian. 18, sekian sekian. Itu hasil bagi. Dan kita juga harus cari hasil sisanya. Paham tuh? Jadi hasil bagi dan hasil sisa itu tidak akan lepas. Kemudian tadi 18 adalah, kita melihat dulu. Langkah ketiga ini adalah kita memeriksa apakah itu tahun kabisat atau itu tahun basiton. Oh, ternyata ini angka 18 termasuk dalam angka-angka tahun tahun basito atau kabisat. 18 basito. Oke. Dikalikan dengan angka 5. Setelah itu hasil sisa tadi 4. Itu dikalikan dengan 4. Jadi tahun tadi itu 18. Hasil bagi itu hasil bagi. Jadi kita tadi mendapatkan hasil bagi berapa? 544 dibagi 30. Maka akan mendapatkan 18, sekian sekian. Itu adalah hasil bagi. Kita tetapkan saja 18. Setelah itu kita cari lagi hasil sisanya. Oh, ternyata 4. Hasil bagi dikali dengan 5. Hasil sisa dikali dengan 4. 18 dikali 5. 90. 4 dikali 4. 16. Oke. Kemudian 90 tambah 16. Jumlahkan itu. Tahap berikutnya adalah summa nadumul kulla. Jumlahkan semuanya itu. Sama dengan 100. 90 tambah 16 sama dengan 106. Kemudian 106 itu kita kurangi dengan natrohul jumu'ah. Kita kurangi hasil itu ala tis'ah dengan 106 kurang 9 berapa? 90. 97. 97 itulah yang digunakan angkanya, hitunglah itu 97. Dimulai dari hari Kamis sampainya ke belakang itu. Bagaimana? Bisa dapat tidak? Sebenarnya ada metode yang bisa Anda pakai di sini. Jadi itu 97. Jadi itu 97 ini Anda bagikan dengan 7. Kenapa dengan 7? Karena dalam satu pekan itu ada 7 hari. Jadi 97 dibagi 7, hasilnya berapa?
akan mendapatkan hasil 13, sekian. Diambillah angka 13-nya itu. Kemudian kita cari lagi hasil sisanya. Maka kita hitung tadi 13. 13 kan? Jadi itu 13. Saya 13 itu jadi 7 dikali 13. 13 dikali 7. 91. Jadi itu 91 ditarik. Jadi 97 dikurangi 91. Jadi sama dengan hasilnya 6. Hasilnya 6 itu itulah dimulai dari situ. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, jadi hari Selasa. Sama tidak? Tahu kemarin kita cari 1445 ini selalu hariannya hari apa? Hari Selasa. Selesai. Kalau angka panjang begitu, seharusnya kita cari itu dibagi 7, kemudian dikurangi itu. Jadi dibagi 7 misalnya koma sekian. Oh, kemudian hasil dari itu dikali dengan 7. Kemudian cari hasil sisanya. Hasil sisanya itulah yang dijadikan sebagai angka untuk menghitung hasil harinya ini. Seharusnya ada lanjutannya di sini. Seharusnya ada lanjutan dari penjelasannya Andre Guruta untuk nilai-nilai yang angkanya lebih besar. Karena kalau kita hitung misalnya tadi, kita hitung 97. Bayangkan itu kamu hitung sampai begitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya Allah, kapan ini selesai? Masa ini saya kerjaanku? Jadi begitu ya. Saya jelaskan saja ini sesingkat-singkatnya ini. Nanti kita akan jelaskan secara mendetail karena waktu ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Sudah ada gambaran-gambaran ini. Bagaimana kelas 1? Sudah ada gambaran tidak? Ada? Agak rumit sedikit ya? Oh, agak rumit. Tapi itulah pada intinya itu mau serumit apapun itu jadikan pelajaran. Meskipun kita sama-sama sampai di tujuan, tetapi Anda punya proses yang hebat. Hebat dan heboh. Kenapa heboh? Karena rumit. Kemarin saja, saking hebohnya itu pengerjaan. Bayangkan baru pakai metode ketiga dan metode keempat. Itu sudah heboh kemarin, masih ribut di sini pas kerjakan soal. Bagaimana kalau saya misalnya kasihkan soal baru pakai metode kelima? Mungkin heboh ini masjid. Bisa iya bisa, cuman heboh. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bagaimana yang dia serama Andi Gelak? Paham tuh? Oh, Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai ad-darsur rabi'. Kita sudah sampai di ad-darsur rabi' dan tersisa 2 halaman lagi. Kita sudah selesai kitab ini. Alhamdulillah. Ini bahwa betul-betul memang kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu sangat diperhitungkan dan melalui proses-proses yang rumit, tetapi jalannya sudah pasti. Meskipun dalam kehidupan kita ini, kehidupannya rumit, kehidupannya sesulit-sulit, mendapatkan berlian di
muka bumi ini, meskipun kehidupan kita ini sulit, rumit, sebagaimana sulitnya mendapatkan emas dan berlian, yakinlah bahwa yang Anda akan dapatkan itu adalah berlian dan emas yang harganya begitu mahal. Tanamkan pada diri Anda itu. Ingatin ya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun rumitnya hidup Anda, sebagaimana sulit dan rumitnya mendapatkan berlian dan emas, tapi yakinlah bahwa apa yang Anda akan dapatkan adalah berlian dan emas yang harganya sesulit itu untuk mendapatkan uangnya. Mahal. Tidak ada dari semua ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang ya, janganlah pasrah, jangan capek. Iya, memang matematika sulit. Iya, emang matematika itu adalah sebuah hal yang rumit. Iya, memang benar. Matematika itu membosankan, sangat membosankan. Iya, jadi alhamdulillah kita selesai sudah bab ke ad-darsul rabi'. Setelah penantian panjang. Barakallahu fiikum jami'an. Insyaallah fil usbul qadim atau fil usbul lati sanabahas ada an dhuhur wa dhaharati hadhihi al-kaifiyah. Kita akan jelaskan secara rinci an tafsil secara rinci mengenai metode yang kelima ini. Kita akan jelaskan nanti. Barakallahu fikum jami'an, wallahu alam. Amin amin karim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.